bangun dari ruang rahasia yang gelap. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Hanya ingat bahwa mereka diusir belum lama ini. Di sini ketika mereka bangun, seluruh ruangan seperti ember besi. Bahkan tidak ada jendela. Pintunya bahkan terkunci rapat. Hanya ada sepotong roti dan selokan bau di depan mereka. Mereka diculik. Adiknya ingin buang air kecil karena takut. Adiknya berjalan ke parit. Adikku memperhatikan parit. Dengan hati-hati, air di parit itu benar-benar mengalir. Ini berarti air mengarah keluar. Tapi paritnya terlalu sempit. Orang dewasa tidak bisa masuk sama sekali. Jadi kakak perempuannya biarkan adiknya menyelam ke bawah untuk mencari jalan keluar. Paritnya terlalu bau. Sang adik merasa jijik, tapi di bawah paksaan kakaknya. Dia harus menahan bau busuk dan menyelam. Namun, adik kecil akhirnya berenang ke ujung yang lain. Dia baru saja berenang dari ruang rahasia ke ruang rahasia kedua. Dan menemukan seorang ibu rumah tangga. Jelas dia juga dipenjara di sini. Dia terus berenang ke depan. Beberapa korban lagi ditemukan satu demi satu. Gadis berkacamata di kamar ketiga. Dan wanita gila di kamar keenam. Kegembiraan seperti apa yang tampak bagi wanita gila itu? Berperilaku sangat tidak normal. Dan memberitahu berita penting. Mengatakan bahwa orang cabul yang menangkap mereka akan datang untuk membunuh orang pada jam 6 pada hari ke-6. Dan kemudian membuang mayatnya ke parit. Dia tidak percaya. Merentangkan tangannya ke dalam air. Memegang segenggam rambut. Tidak bisa tidak percaya. Tapi juga sedikit takut. Jadi dia lari. Masuk ke kamar ketujuh. Tidak ada seorang pun di ruangan ini. Pada saat yang sama ia mencapai akhir. Tidak bisa maju. Adik laki-laki harus kembali ke kamarnya. Dia memberitahu saudara perempuannya apa yang dia lihat dan dengar. Adik paling khawatir dengan kata-kata wanita gila itu. Jadi kurang dari jam 6. Dua bersaudara itu berdiri di depan parit. Untuk melihat apakah benar-benar ada mayat yang mengambang. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada apapun di parit. Ini membuat mereka lega untuk sementara. Tapi pada jam 6 keesokan harinya, mereka ketakutan. Mereka mendengar jeritan menyedihkan dan suara gergaji mesin yang merobek tulang. Segera setelah itu, ada banyak darah di parit. Ada juga beberapa kain bunga di dalamnya. Adik laki-laki itu sekilas mengenali bahwa itu dari wanita berkaus kaki bunga. Dan hari ini tepat hari ke-6 penahanannya. Mereka benar-benar menyadari bahayanya. Sang kakak mulai mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Dia pertama kali mencatat waktu yang tersisa di kamar lain di dinding. Lalu membiarkan adiknya mengumpulkan barang-barang semua orang dari kamar ke kamar. Mungkin tidak ada gunanya sendirian. Tapi mereka bisa berguna jika disatukan. Satu hari lagi berlalu. Adik laki-laki telah memberitahu semua orang aturan kematian dalam 6 hari. Ibu rumah tangga tahu bahwa hari ini adalah waktunya untuk mati. Sebelum dia meninggal, dia memberikan liontin kepadanya sebagai peninggalan. Dan mulai mengakui kata-kata terakhirnya. Tampaknya siap untuk mati. Tetapi ketika gergaji si pembunuh terdengar di luar pintu, dia masih takut, memeluk adik kecil dengan erat. Tubuh tidak bisa berhenti gemetar. Sang adik tidak bisa pergi. Hanya bisa melihat si pembunuh masuk dengan gergaji mesin. Apakah mereka mati? Dengan teriakan yang menusuk hati. Talang itu diwarnai merah. Sang kakak di sebelah mendengar adegan ini. Dia tahu adik laki-lakinya mungkin telah terbunuh. Menangis dengan pahit, tapi tidak pernah berpikir. Detik berikutnya, adiknya keluar dari parit tanpa cedera. Ternyata pembunuhnya sangat berprinsip. Tidak ada pembunuhan sampai hari ke-6. Jadi dia dibebaskan. Adik laki-laki itu menggambarkan apa yang dia lihat barusan kepada saudara perempuannya. Akhirnya sampai pada kesimpulan putus asa. Pembunuhnya kuat. Dan memegang gergaji mesin. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawannya. Tetapi saudara laki-lakinya masih memberitahu saudara perempuan pesan yang bermanfaat. Ketika si pembunuh membuka pintu barusan, adik laki-laki itu menemukan bahwa pintu besi itu hanya terhalang oleh selot. Tidak terkunci. Sang kakak terdiam sebentar. Buru-buru mengambil kartu bank dan berlari ke pintu untuk memverifikasi. Tentu saja. Jadi dia memikirkan sebuah trik. Sudah waktunya bagi mereka untuk mati. Sang kakak menggunakan karet gelang. Memecahkan satu-satunya cahaya di ruangan. Membuat ruangan benar-benar gelap. Dan ketika pembunuh memasuki ruangan, buru-buru menuangkan semangkuk air padanya untuk menarik perhatian. Lalu dia menahan adiknya di belakang dengan erat. Seperti postur untuk melindungi adik laki-lakinya.
Tetapi kakak perempuan lebih ingin melindungi adik laki-laki, membuat si pembunuh ingin membunuh kakaknya di depannya. Melihatnya perlahan berjalan, mengangkat gergaji dan langsung mengayunkannya. Sang kakak menghindar dengan cepat. Gergaji mesin mengenai adik laki-laki. Tapi adegan berceceran darah tidak muncul. Karena ini hanya boneka. Tepat ketika si pembunuh bertanya-tanya, sang kakak buru-buru berteriak agar adiknya pergi. Sang adik tidak bisa memikirkannya. Langsung kabur dari balik pintu. Dan menutup pintu. Kakaknya terkunci di dalam bersama si pembunuh. Ternyata semua ini adalah rencana kakaknya. Dia diminta kakaknya untuk meminjam mantel semua orang terlebih dahulu. Membuat orang palsu untuk berpura-pura menjadi adik laki-laki. Kemudian menghancurkan lampu untuk menciptakan kegelapan. Mengaburkan pandangan si pembunuh. Ketika si pembunuh masuk dan membunuhnya. Membiarkan saudara laki-lakinya yang bersembunyi di pintu lalu keluar. Dan mengunci pintunya. Mengunci si pembunuh sepenuhnya di ruang rahasia. Rencana saudari itu berhasil. Dia menyelamatkan adiknya. Dan menyelamatkan semua orang. Tapi dirinya sendiri tinggal di sini selamanya. Di dalam rumah, si pembunuh sedang menyiksa kakak perempuannya. Sang adik menangis. Kenangan yang dia miliki dengan saudara perempuannya muncul di benaknya. Kali ini, baru saat itulah dia tahu betapa kakaknya mencintainya. Judul film ini adalah Seven Rooms. Cinta keluarga seringkali yang paling mudah dilupakan. Sudah terbiasa tidak terlihat, tetapi ketika Anda membutuhkannya, itu akan selalu menjadi yang pertama berdiri dan melindungi Anda dari bahaya. Jadi tolong hargai cinta keluarga. Berbaik hatilah pada keluarga. Jangan menunggu kehilangan untuk mengetahui betapa berharganya.